Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sungguh berbeda Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan makhluknya. Dia Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Lihatlah manusia, ketika ada orang meminta sesuatu darinya ia merasa kesal dan berat hati. Sedangkan Allah Ta'ala mencintai hamba yang meminta kepadanya. Sebagaimana perkataan seorang penyair, Allah murka pada orang yang enggan meminta kepadanya, sedangkan manusia ketika diminta ia marah. Ya, Allah mencintai hamba yang berdoa kepadanya, bahkan karena cintanya Allah memberi bonus berupa ampunan dosa kepada hambanya yang berdoa. Allah Ta'ala berfirman dalam sebuah hadits qudsi, "Wahai manusia, selagi engkau berdoa dan berharap kepadaku, aku mengampuni dosamu dan tidak aku pedulikan lagi dosamu." Hr. At-Tirmidzi, ia berkata, hadits Hasan Sahih. Sungguh Allah memahami keadaan manusia yang lemah dan senantiasa membutuhkan akan rahmat-Nya. Manusia tidak pernah lepas dari keinginan, yang baik maupun yang buruk. Bahkan jika seseorang menuliskan segala keinginannya di kertas, entah berapa lembar akan terpakai. Maka kita tidak perlu heran jika Allah Ta'ala melaknat orang yang enggan berdoa kepadanya. Orang yang demikian oleh Allah Azza wa Jalla disebut sebagai hamba yang sombong dan diancam dengan neraka jahanam. Allah Ta'ala berfirman, "Berdoalah kepadaku, aku akan kabulkan doa kalian. Sungguh orang-orang yang menyombongkan diri karena enggan beribadah kepadaku, akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam dalam keadaan hina dina." Qs. Ghafir, 60. Ayat ini juga menunjukkan bahwa Allah Maha Pemurah terhadap hambanya, karena hambanya diperintahkan berdoa secara langsung kepada Allah tanpa melalui perantara dan dijamin akan dikabulkan. Sungguh Engkau Maha Pemurah ya Rabb. Berdoa di waktu yang tepat. Di antara usaha yang bisa kita upayakan agar doa kita dikabulkan oleh Allah Ta'ala adalah, dengan memanfaatkan waktu-waktu tertentu yang dijanjikan oleh Allah bahwa doa ketika waktu-waktu tersebut dikabulkan. Di antara waktu-waktu tersebut adalah 1. Ketika sahur atau sepertiga malam terakhir. Allah Ta'ala mencintai hambanya yang berdoa di sepertiga malam yang terakhir. Allah Ta'ala berfirman tentang ciri-ciri orang yang bertakwa, salah satunya. Ketika waktu sahur akhir-akhir malam, mereka berdoa memohon ampunan. Qs. As-Sariyat, 18. Sepertiga malam yang paling akhir adalah waktu yang penuh berkah, sebab pada saat itu Rabb kita Subhanahu wa Ta'ala turun ke langit dunia dan mengabulkan setiap doa hambanya yang berdoa ketika itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rabb kita turun ke langit dunia pada sepertiga malam yang akhir pada setiap malamnya. Kemudian berfirman, orang yang berdoa kepadaku akan kukabulkan, orang yang meminta sesuatu kepadaku akan kuberikan, orang yang meminta ampunan dariku akan kuampuni. Hr. Bukhari nomor 1145, Muslim nomor 758. Namun perlu dicatat, sifat turun dalam hadits ini jangan sampai membuat kita membayangkan Allah Ta'ala turun sebagaimana manusia turun dari suatu tempat ke tempat lain. Karena tentu berbeda. Yang penting kita mengimani bahwa Allah Ta'ala turun ke langit dunia, karena yang berkata demikian adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diberi julukan As-Sadiqul Masduq, orang jujur yang diotentikasi kebenarannya oleh Allah tanpa perlu mempertanyakan dan membayangkan bagaimana caranya. Dari hadits ini jelas bahwa sepertiga malam yang akhir adalah waktu yang dianjurkan untuk memperbanyak berdoa. Lebih lagi di bulan Ramadan, bangun di sepertiga malam akhir bukanlah hal yang berat lagi karena bersamaan dengan waktu makan sahur. Oleh karena itu, manfaatkanlah sebaik-baiknya waktu tersebut untuk berdoa. 2. Ketika berbuka puasa. Waktu berbuka puasa pun merupakan waktu yang penuh keberkahan, karena di waktu ini manusia merasakan salah satu kebahagiaan ibadah puasa, yaitu diperbolehkannya makan dan minum setelah seharian menahannya, sebagaimana hadits. Orang yang berpuasa memiliki dua kebahagiaan, kebahagiaan ketika berbuka puasa dan kebahagiaan ketika bertemu dengan Rabb-nya kelak. Hr. Muslim,
Nomor 1151. Keberkahan lain di waktu berbuka puasa adalah dikabulkannya doa orang yang telah berpuasa, sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada 3 doa yang tidak tertolak. Doanya orang yang berpuasa ketika berbuka, doanya pemimpin yang adil dan doanya orang yang terzalimi. Hr. Tirmidzi nomor 2528, Ibnu Majah nomor 1752, Ibnu Hibban nomor 2405, disahihkan Al-Albani di Sahih At-Tirmidzi. Oleh karena itu, jangan lewatkan kesempatan baik ini untuk memohon apa saja yang termasuk kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Namun perlu diketahui, terdapat doa yang dianjurkan untuk diucapkan ketika berbuka puasa, yaitu doa berbuka puasa. Sebagaimana hadits, biasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berbuka puasa membaca doa. Zahabas, zamau, wabtalatil, uruku wasabatal, ajru insyaallah. Rasa haus telah hilang, kerongkongan telah basah, semoga pahala didapatkan. Insya Allah. Hr. Abu Daud nomor 2357, Ad-Daruqutni 2/401, dihasankan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani di Hidayatur Ruwah 2/232. Adapun doa yang tersebar di masyarakat dengan lafaz berikut adalah hadits palsu, atau dengan kata lain, ini bukanlah hadits. Tidak terdapat di kitab hadits manapun. Sehingga kita tidak boleh meyakini doa ini sebagai hadits Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, doa dengan lafaz ini dihukumi sama seperti ucapan orang biasa seperti saya dan Anda. Sama kedudukannya seperti kita berdoa dengan kata-kata sendiri. Sehingga doa ini tidak boleh dipopulerkan apalagi dipatenkan sebagai doa berbuka puasa. Memang ada hadits tentang doa berbuka puasa dengan lafaz yang mirip dengan doa tersebut, semisal. Biasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berbuka membaca doa, Allahumma laka sumtu wa, ala rizkika aftartu fatakabal mini, innaka antas samiul alim. Dalam Al-Futuhat Ar-Rabaniyah, 4/341, dinukil perkataan Ibnu Hajar Al-Asqalani, hadits ini garib, dan sanadnya lemah sekali. Hadits ini juga didaifkan oleh Al-Albani di Daif Al-Jami, 4350. Atau doa-doa yang lafaznya semisal hadits ini semuanya berkisar antara hadits daif atau munkar. 3. Ketika malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar adalah malam diturunkannya Al-Quran. Malam ini lebih utama dari 1000 bulan. Sebagaimana firman Allah Ta'ala. Malam Lailatul Qadar lebih baik dari 1000 bulan, Qs. Al-Qadar. 3. Pada malam ini dianjurkan memperbanyak ibadah termasuk memperbanyak doa. Sebagaimana yang diceritakan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Aku bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, menurutmu apa yang sebaiknya aku ucapkan, jika aku menemukan malam Lailatul Qadar? Beliau bersabda, berdoalah. Allahumma, innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu ani, ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pengampun dan menyukai sifat pemaaf, maka ampunilah aku. Hr. Tirmidzi, 3513, Ibnu Majah, 3119, At-Tirmidzi berkata, Hasan Sahih. Pada hadits ini Ummul Mukminin, Aisyah radhiyallahu anha meminta diajarkan ucapan yang sebaiknya diamalkan ketika malam Lailatul Qadar. Namun ternyata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan lafaz doa. Ini menunjukkan bahwa pada malam Lailatul Qadar dianjurkan memperbanyak doa, terutama dengan lafaz yang diajarkan tersebut. 4. Ketika azan berkumandang. Selain dianjurkan untuk menjawab azan dengan lafaz yang sama, saat azan dikumandangkan pun termasuk waktu yang mustajab untuk berdoa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, doa tidak tertolak pada 2 waktu, atau minimal kecil kemungkinan tertolaknya. Yaitu ketika azan berkumandang dan saat perang berkecamuk, ketika kedua kubu saling menyerang. Hr. Abu Daud, 2540, Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Nata'ijul Afkar, 1/369,
berkata, Hasan sahih. 5. Di antara azan dan iqomah. Waktu jeda antara azan dan iqomah adalah juga merupakan waktu yang dianjurkan untuk berdoa, berdasarkan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Doa di antara azan dan iqomah tidak tertolak. Hr. Tirmidzi, 212, ia berkata, Hasan sahih. Dengan demikian jelaslah bahwa amalan yang dianjurkan antara azan dan iqomah adalah berdoa, bukan sholawatan, atau membaca muratal dengan suara keras, misalnya dengan menggunakan mikrofon. Selain tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, amalan-amalan tersebut dapat mengganggu orang yang berzikir atau sedang salat sunnah. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ketahuilah, kalian semua sedang bermunajat kepada Allah, maka janganlah saling mengganggu satu sama lain. Janganlah kalian mengeraskan suara dalam membaca Al-Quran, atau beliau berkata, dalam salat, Hr. Abu Daud nomor 1332, Ahmad 430, disahihkan oleh Ibnu Hajar al-Asqalani di Nataijul Afkar, 2/16. Selain itu, orang yang sholawatan atau membaca Al-Quran dengan suara keras di waktu jeda ini, telah meninggalkan amalan yang dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu berdoa. Padahal ini adalah kesempatan yang bagus untuk memohon kepada Allah segala sesuatu yang ia inginkan. Sungguh merugi jika ia melewatkannya. 6. Ketika sedang sujud dalam salat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seorang hamba berada paling dekat dengan Rabb-nya ialah ketika ia sedang bersujud. Maka perbanyaklah berdoa ketika itu. Hr. Muslim, nomor 482. 7. Ketika sebelum salam pada salat wajib, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada yang bertanya, wahai Rasulullah, kapan doa kita didengar oleh Allah? Beliau bersabda, di akhir malam dan di akhir salat wajib. Hr. Tirmidzi, 3499. Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam Zadul Ma'ad, 1/305, menjelaskan bahwa yang dimaksud, akhir salat wajib, adalah sebelum salam. Dan tidak terdapat riwayat bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat merutinkan berdoa meminta sesuatu setelah salam pada salat wajib. Ahli fikih masa kini, Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah berkata, apakah berdoa setelah salat itu disyariatkan atau tidak? Jawabannya, tidak disyariatkan. Karena Allah Ta'ala berfirman, jika engkau selesai salat, berzikirlah. Qs. An-Nisa, 103. Allah berfirman, berzikirlah, bukan, berdoalah. Maka setelah salat bukanlah waktu untuk berdoa, melainkan sebelum salam. Fatwa Ibnu Utsaimin, 15/216. Namun sungguh disayangkan kebanyakan kaum muslimin merutinkan berdoa meminta sesuatu setelah salam pada salat wajib yang sebenarnya tidak disyariatkan, kemudian justru meninggalkan waktu-waktu mustajab yang disyariatkan yaitu diantara azan dan iqomah. Ketika azan, ketika sujud dan sebelum salam. 8. Hari Jumat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan tentang hari Jumat kemudian beliau bersabda, di dalamnya terdapat waktu. Jika seorang muslim berdoa ketika itu, pasti diberikan apa yang ia minta. Lalu beliau mengisyaratkan dengan tangannya tentang sebentarnya waktu tersebut. Hr. Bukhari 935, Muslim 852 dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ibnu Hajar al-Asqalani dalam Fathul Bari ketika menjelaskan hadits ini beliau menyebutkan 42 pendapat ulama tentang waktu yang dimaksud. Namun secara umum terdapat 4 pendapat yang kuat. Pendapat pertama, yaitu waktu sejak imam naik mimbar sampai selesai salat Jumat, berdasarkan hadits. Waktu tersebut adalah ketika imam naik mimbar sampai salat Jumat selesai. Hr. Muslim, 853 dari sahabat Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Pendapat ini dipilih oleh Imam Muslim, An-Nawawi, Al-Qurtubi, Ibnul Arabi dan Al-Baihaqi. Pendapat kedua,
yaitu setelah asyar sampai terbenamnya matahari. Berdasarkan hadits, dalam 12 jam hari Jumat ada satu waktu, jika seorang muslim meminta sesuatu kepada Allah Azza wa Jalla, pasti akan dikabulkan. Carilah waktu itu di waktu setelah asyar, hr. Abu Daud, nomor 1048 dari sahabat Jabir bin Abdillah radhiyallahu anhu. Disahihkan Al-Albani di Sahih Abi Daud. Pendapat ini dipilih oleh At-Tirmidzi, dan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Pendapat ini yang lebih masyhur di kalangan para ulama. Pendapat ketiga, yaitu setelah asyar, namun di akhir-akhir hari Jumat. Pendapat ini didasari oleh riwayat dari Abi Salamah, Ishaq bin Rahawai, At-Turtusi, Ibnul Zamlakani menguatkan pendapat ini. Pendapat keempat, yang juga dikuatkan oleh Ibnu Hajar sendiri, yaitu menggabungkan semua pendapat yang ada. Ibnu Abdil Bar berkata, dianjurkan untuk bersungguh-sungguh dalam berdoa pada dua waktu yang disebutkan. Dengan demikian seseorang akan lebih memperbanyak doanya, di hari Jumat tidak pada beberapa waktu tertentu saja. Pendapat ini dipilih oleh Imam Ahmad bin Hambal, Ibnu Abdil Bar. 9. Ketika turun hujan. Hujan adalah nikmat Allah Ta'ala. Oleh karena itu tidak boleh mencelanya. Sebagian orang merasa jengkel dengan turunnya hujan, padahal yang menurunkan hujan tidak lain adalah Allah Ta'ala. Oleh karena itu, daripada tenggelam dalam rasa jengkel lebih baik memanfaatkan waktu hujan, untuk berdoa memohon apa yang diinginkan kepada Allah Ta'ala. Doa tidak tertolak pada dua waktu, yaitu ketika azan berkumandang dan ketika hujan turun. Hr. Al-Hakim, 2534, disahihkan Al-Albani di Sahih Al-Jami, 3078. 10. Hari Rabu antara zuhur dan asyar. Sunnah ini belum diketahui oleh kebanyakan kaum muslimin, yaitu dikabulkannya doa di antara salat zuhur dan asyar di hari Rabu. Ini diceritakan oleh Jabir bin Abdillah radhiyallahu anhu. Nabi Shallallahu alaihi wasallam berdoa di Masjid Al-Fat 3 kali, yaitu hari Senin, Selasa dan Rabu. Pada hari Rabu lah doanya dikabulkan, yaitu di antara dua salat. Ini diketahui dari kegembiraan di wajah beliau. Berkata Jabir, tidaklah suatu perkara penting, yang berat pada saya kecuali saya memilih waktu ini untuk berdoa, dan saya mendapati dikabulkannya doa saya. Dalam riwayat lain, pada hari Rabu lah doanya dikabulkan, yaitu di antara salat zuhur dan asyar. Hr. Ahmad, nomor 14603, Al-Haytsami dalam Majma' Az-Zawaid, 4/15, berkata, semua perawinya sikah, juga disahihkan Al-Albani di Sahih At-Targhib, 1185. 11. Ketika hari Arafah. Hari Arafah adalah hari ketika para jamaah haji melakukan wukuf di Arafah, yaitu tanggal 9 Zulhijjah. Pada hari tersebut dianjurkan memperbanyak doa, baik bagi jamaah haji maupun bagi seluruh kaum muslimin yang tidak sedang menunaikan ibadah haji. Sebab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, doa yang terbaik adalah doa ketika hari Arafah. Hr. At-Tirmidzi, 3585. Disahihkan Al-Albani dalam Sahih At-Tirmidzi. 12. Ketika perang berkecamuk. Salah satu keutamaan pergi ke medan perang dalam rangka berjihad di jalan Allah, adalah doa dari orang yang berperang di jalan Allah ketika perang sedang berkecamuk, diijabah oleh Allah Ta'ala. Dalilnya adalah hadits yang sudah disebutkan sebelumnya. Doa tidak tertolak pada dua waktu, atau minimal kecil kemungkinan tertolaknya. Yaitu ketika azan berkumandang dan saat perang berkecamuk, ketika kedua kubu saling menyerang. Hr. Abu Daud, 2540, Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Nata'ijul Afkar, 1/369, berkata, Hasan Sahih. 13. Ketika meminum air Zam-Zam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, khasiat air Zam-Zam itu sesuai niat peminumnya. Hr. Ibnu Majah, 2/1018. Disahihkan Al-Albani dalam Sahih Ibnu Majah, 2502.
Demikian uraian mengenai waktu-waktu yang paling dianjurkan untuk berdoa. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mengabulkan doa-doa kita dan menerima amal ibadah kita. Amin ya mujibas sailin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.